Bismillahirrahmanirrahim. Luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah ya, ini langsung dapat rezeki ya. Baru mulai ngajinya. Puji syukur kita pada Allah, malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak kesempatan oleh Allah. Dan Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Ya, sehingga kita semuanya bisa hadir di tempat ini ya. Bukan karena mengharapkan somai ya. Tapi adalah kita ya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya ya kita harus yakin ya, yakini bahwa ketika Allah sudah ridho, maka Allah bukakan pintu yang kemudahan ya. Segala kemudahan ya akan kita dapatkan karena satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan ya. Termasuk dari surat yang akan kita baca hari ini ya, itu surat Al-Asyarh atau surat Al-Insyirah ya. Jadi ya, atau gampangnya kita sebut surat Alam Nashrah ya. Asyarh ya, itu berupa kelapangan dada, kelapangan hati yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca suratnya ya, surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Atau gampangnya surat Alam Nashrah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Di situ ada mim mati bertemu huruf nun ya. Maka jangan sampai bacaannya ditahan ya. Alam nashrah. Nah, ya, tidak boleh. Langsung dilepas. Ya, namanya izhar apa? Izhar syafawi ya. Alam nash. Nah, jadi jangan alam nashrah ya. Alam nashrah ya. Jadi langsung dilepas ya, jelas. Alam nashrah. Kemudian di situ shad qalqalah, sadrak ya, ada huruf hamas, huruf kaf. Bukan huruf qalqalah ya. Jadi jangan sampai dibaca sadrak, sadrak gitu ya. Itu huruf kaf ya. Sadrak. Rok. Nah, ada huruf hamasnya sedikit saja. Ya, ujungnya. Sadrak. Nah, itu ya.
Kita ulangi sama-sama. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ya, jadi jangan sadrak. Nah, itu bukan huruf qaf ya, huruf kaf ya. Ocit mau coba? Pak Rosid, alam nashrah coba. Alam nashrah laka sadrak. Syanya kurang hames ya, kurang melebar. Nash. Alam nashrah laka sadrak. Ya, sadrak. Ada hamesnya huruf kafnya. Rok. Ya. Sadrak. Ya. Kurang angin. Iya. Ada hamas, ada rem angin ya. Ya, ada kayak mobil ini, dump truck. Kita coba ya. Ulangi. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Anka, ainnya. Wa wada'na 'anka wizrak. Ya, nunnya panjang ya, jangan sampai dihilangkan panjangnya, karena kalau ketika alifnya hilang maknanya berubah ya, karena ada bacanya yang pendek, kadang wa wada'na gitu ya, panjang ya. Kita ulangi. Wa wada'na 'anka wizrak. Ang coba ai'u anka ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Nunnya cukup 2 harokat ya. Jadi dua harokat, 2 hitungan ya, 1 alif. Wa wada'na ya, na'an. Nah, jadi nun itu alifnya bertemu dengan huruf ain, bukan huruf hamzah, sehingga bacanya harus 2 ya, tidak boleh lebih, mad tabi'i ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Ya, za ya. Kalau orang Sunda wijrak. Za, wizrak ya. Za ya, zai. Kita lanjut ayat berikutnya. Alladzi anqadha dhahrak. Ini baru ya, angko. Yang tadi angka, yang ini angko, angkodo ya. Angkodo itu apa? Memberatkan, yang memberatkan ya. Kemudian do-nya ada dengan ketemu do. Kadang orang nih apa namanya, ribet ya. Do dengan do, angkodo. Masih banyak yang baca gitu Bu ya, Pak ya. Alladzi anqadha ya, do-nya 2 kali, do-nya do rok. Padahal yang pertama do, coba do ya, yang kedua do ya, anqadha ya, jadi bukan do, bukan do ya, yang pertama do ya, do, yang kedua do ya, ada hembusan keluar do. Kalau do ini nggak ada do ya, do
sama seperti so itu tidak ada keluar hembusan anginnya ya, bersih. Coba jadi bukan dodoh ya, karena ada yang alladzi anqadhadoh ya, semuanya dibaca do. Jadi yang pertama do, yang kedua wo. Ibu ya, coba do, pak do ya, yang kedua wo, do. Bu ya, coba bu, do. Coba Pak Cid, bukan do, ya. Yang kedua zohrok, angkobo, zohrok. Ya, ini banyak yang sama ya. Ada yang baca do semuanya, ada yang baca zo semuanya. Alladzi anqadhadoh ya, atau ada yang baca zo semuanya. Alladzi anqadhadoh ya. Jadi harus beda ya. Memang butuh proses kalau terutama makharijul huruf ya. Karena itu tadi kalau masih anak-anak, masih muda lebih mudah diarahkan ya. Kalau anak-anaknya kadaluarsa expire gini susah. Ya. Jadi harus butuh ya terus ya dilatih ya. Kita ulangi ya. Alladzinya di situ boleh 2 sampai 6 ya. Namanya mad apa? Mad Yunus. Siapa namanya? Mad apa? Mad tabi'i alladzi ketemu hamzah mad apa, Bu? Hamzahnya di lain kalimat, di lain kata. Wajib. Jaiz apa? Munfasil ya. Ya, mad jaiz munfasil ya, bukan mad jaiz mufasir ya, atau apa musafir. Mad jaiz musafir. Munfasil Bu ya. Jangan apa? Musafir. Ada ingat nih musafir, munfasil bingung ya, istilah-istilah dalam tajwid ingat yang gampang ya, mufasir atau musafir itu. Munfasil ya, munfasil itu apa artinya? Terpisah ya. Jaiz artinya boleh 2 sampai 6. Munfasil mad tabi'i dengan hamzahnya tidak dalam satu lafaz atau satu kalimat ya. Jadi kita pilih yang 6 ya. Alladzi anqadha dhahrak. Coba bapak-bapaknya ya sama-sama ya ulangi. Alladzi. Coba yang kompak ayo 1 2 3. Ya. Jadi tadi mad jaiznya kita ambil yang 6 ya. Sepakat ya 6 ya. Hitung. Alladzi. Nah, 6 ya. Coba ibu-ibunya yuk sama-sama, Bu. Alladzi. Bisa Bu? Dhadhidu. Coba dhadhidu. Ini huruf dho juga kadang rancu dengan huruf dha. Ya, zohrok. Jadi dho itu kalau dha itu tempat keluarnya sama seperti huruf sa. Ya, sedikit ditahan lidahnya, sa dha. Ya, di lidah. Sa dha itu sama. Jadi zohrok itu bukan zohrok, bukan. Dho sama seperti tengah. Nah, kalau dho itu lebih memantul, dho.
Dho, ya. Kalau dho itu lebih hamas, ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, latihan ya, Pak Ocid ya, huruf dho ya, huruf dho. Ya, iya, makanya banyak yang baca gitu. Alladzi anqadha dho, ya. Atau ada yang baca dho semuanya. Alladzi anqadha dho. Karena yang pertamanya dho, dia ada kesulitan pada perpindahan huruf dho-nya. Dho ke huruf dho, ya, itu masih agak bingung. Karena itu tadi tidak terbiasa. Jadi dho dengan dho itu ketika berpindah ya agak susah. Dho 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 dho, ya, atau malah ketukar misalkan dho dho gitu. Ya, jadi harus ya, yang pertama dho, yang kedua dho, ya. Terdengarnya beda nggak kalau saya baca? Dho 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 dho. Ada yang baca beda. Oh iya. Iya. Lanjut ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Jangan dzikrak gitu ya. Zik. Zik. Ya, Bu ya, bisa Bu? Zik. Rak. Ya, bukan dzikrak, dikerok nantinya. Ya. Ya. Ada sama za ya. Dzikrak. Ya. Coba Bu, dzikrak. Coba. Dikerok. Pocet dikerok. Dzikrak. Ya. Dua-duanya hamas ya. Dzikrak. Ya. Kita ulangi. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Fa inna ma'al 'usri yusra. Nah, kalau huruf lam di situ ya, huruf lamnya sukun mati, jangan sampai dipantulkan ya. Ada yang bacanya fa inna ma'al ya, harus ditahan ya. Ma'al usri. Nah, ya. Usri. Ya. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza itu di situ ada huruf gha ya. Jadi sama, tidak boleh dikolkolahkan. Jadi jangan sampai dibacanya faragta, apalagi go. Indonesia huruf G ya, G. Ya, huruf jadi huruf gha itu tempatnya sama di huruf kha ya. Jadi yang atas itu a, ha ya, lebih bawah tengah ini a, ha. Kemudian ya, lebih bawahnya huruf gha dengan kha. Ya, gha, kha. Ya, nah, atas ini a, ha, a, ha, gha, kha. Faragta. Nah, jangan faragta ya, faragta.
Ya, kemudian fangsob ya, itu jangan ada yang kadang sering dengar yang dipanjangkan. Fa idza faragta fansob. Nah, ada di sini nggak ada ya? Pak Ucin nggak ya? Nggak. Wa ila rabbika fargob. Kalau ujung ada Ustaz. Hah? Ada. Yang mana tuh ujung? Ya. Yang akhir tadi maksudnya. Iya. Fargob gitu. Iya. Falsob ya. Yang tidak nggak boleh ya. Falsob. Qalqalahnya kubro. Ya, besar ya di akhir ayat, akhir kalimat. Falsob. Ya. Fa idza faragta fansob. Ya, jangan dibaca panjang ya. Wa ila rabbika farghab. Farghab. Ya. Ya, kita ulangi dari awal ya. Bisa huruf gha ya. Huruf gha dengan huruf kha sama ya. Disentil gitu kenta. Di corona ya, ceklek. Supaya calakan. Hah? Begitu kan apa cerita di corona ceklek sentil. Kita ulangi ya dari awal ya. Nah, diikuti. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ya. Alhamdulillah ya, surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini banyak faidah ya ketika kita mengamalkan surat ini. Ya, adalah harapannya Allah memberikan kemudahan dari setiap kesulitan ya. Banyak para ulama ya itu yang mengamalkan ayat ini. Ya, ada yang dibacakan kepada anak-anak supaya anak-anaknya pintar, soleh, nurut cek bahasa Sundanya. Ya, atau kita amalkan untuk ya sebagai doa kita kepada Allah ya, berwasilah ya dengan kita tabarruk ya, memohon berkah ya, dan mengharapkan ya jalan keluar dari setiap kesulitan ya. Itu kita dengan membaca surat Al-Insyirah ya. Alam nashrah laka sadrak ya. Bukankah kami melapangkan untukmu sadrak? Apa? Sadrak itu dadamu ya. Jadi
tidak semuanya orang itu Allah berikan kelapangan hati, kelapangan dada untuk bisa menerima hidayah Allah. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa saja yang Allah kehendaki, ya, Allah inginkan untuk dia diberi petunjuk oleh Allah, maka Allah berikan kelapangan hati untuk menerima Islam. Ya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, kata Allah. Ini rahasianya ya. Dan siapa yang Allah kehendaki disempitkan hatinya, ya, yaj'al sadrahu, ya, itu hatinya menjadi dayyq, menjadi sempit. Seakan-akan dia naik ke langit. Ya, ini luar biasa, Bu, ya. Di antara mukjizat Al-Qur'an ternyata orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah, ya, untuk menerima hidayah, menerima Islam, ya, maka dengan mudah dia menerima petunjuk, dengan mudah dia menerima nasihat, ya. Tapi kalau hatinya sempit, ya, dan Allah kehendaki untuk dia menjadi yang tersesat, ya, itu hatinya itu menjadi sesak, ya, seakan-akan dia yas'adu fis sama, naik ke langit, ya. Pertanyaannya, dulu ada nggak orang, ya, yang pernah, ya, selain Nabi Muhammad, ya, yang pernah naik ke langit? Itu, Pak, ya, itu kalau kita pernah lihat pesawat tempur, pesawat terbang, ya, atau pernah naik pesawat terbang, kan, ya, itu di atas ketinggian beberapa ribu kaki mungkin gitu, ya. Nah, itu ada semakin tinggi ketinggian, maka semakin menipis oksigen. Makanya ada masker, ya. Itu kalau kita lihat pilot, Pak, kan biasa kalau pilot itu biasa di pesawatnya itu sudah ada kameranya, ya, di dalamnya. Itu kalau semakin tinggi naik, dia itu kayak pingsan, ya. Itu apa? Hilang kesadarannya karena sesak napasnya, gitu, ya. Maka orang yang Allah kehendaki dia tersesat, ya, itu dadanya itu sempit, seakan-akan dia naik ke langit. Padahal orang dulu belum pernah ada yang naik ke langit, ya. Pernah ngerasain naik ke langit? Nggak mungkin, nggak ada. Pernah naik burung? Nggak ada, gitu, ya. Tapi Allah tahu, ya. Ya. Maka ini adalah surat ini bentuk, ya, kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Ya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, ya. Dan ini pula, ya, suatu waktu Abu Hurairah, sahabat Nabi, itu pernah bertanya langsung kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa awal mula ciri engkau ini diangkat menjadi nabi?" Ya. Jadi itu sejak dari awal, sejak dari masih anak-anak. Kata Nabi, ya, engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang sangat berbobot, kata Nabi. Ya, lalu Nabi menceritakan awal mula nubuahnya Nabi Muhammad. Ya, ada peristiwa yang menandakan bahwa Nabi itu betul Nabi akhir zaman. Ya, jadi peristiwanya itu bukan hanya ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira, ya, Gua Hira bukan. Tapi ketika Nabi berusia berapa tahun? 12 tahun. Apa tuh 12 tahun? Jadi ada awal yang menutupi waktu dia ikut dagang. Oh, ya, termasuk, ya. Tapi ada peristiwa sebelum itu. Itu lebih muda lagi, lebih kecil lagi, yaitu ketika Nabi berusia 10 tahun, lebih beberapa bulan. Ini berapa tahun ini? Dek, berapa tahun? 7 yang ada, yang ini satu lagi yang agak besar? 12 tahun tak. 12. Ya. Ini lebih kecil dari ini berarti, ya. Ini. Ini astagfirullah. 12 tahun deh ke 100 tahun gitunya. Ya. Jadi ada peristiwa ketika Nabi di usia berapa tahun? 10 tahun, ya. Lebih beberapa bulan. Itu Nabi lagi main sama anak-anak, ya, usia seginilah, ya, lagi main. Lalu didatangi oleh 2 laki-laki, 2 pria, ya, yang tidak pernah Nabi lihat wajahnya sebelumnya. Pakaiannya pun, ya, itu belum pernah ditemukan pakaian seperti itu pada masa itu.
ya. Dua orang ini menggandeng lengannya Nabi. Tapi Nabi seakan-akan tidak tersentuh oleh dua orang tadi, ya. Jadi diapit kanan kiri, ya. Tapi Nabi tidak merasakan seolah-olah digandeng gitu ya. Nah, ya diangkat tapi tidak merasa kayak diangkat gitu, ya. Kemudian Nabi saat itu sedang main ada di Bukit Sahara ya, di bukit ya, di padang pasir lah biasa namanya di Arab, di gurun ya. Nah, kemudian dua orang ini merebahkan Nabi ya, lalu membedah dadanya Nabi ya. Ketika dibedah tidak ada darahnya ya, kemudian tidak ada rasa sakit. Dibedahlah itu dada Nabi. Ini peristiwa pertama awal mula nubuah Nabi Muhammad. Gitu ya. Makanya nanti diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang lain seperti tadi ya, Pak Taton ya. Ketika berdagang dengan pamannya ya, dinaungi awan. Banyak peristiwa sesudah itu. Awal mula nubuah Nabi Muhammad itu dibelah dadanya. Ya. Kemudian dua orang ini mengeluarkan ya, apa namanya? Segumpal darah ya, itu hatinya ya, dikeluarkan lalu dicuci, dimasukkan ke dalam suatu apa namanya, piala ya, gelas atau bahasa kita piala ya, cawan ya, ada istilah cawan suci. Cawan ini pun sama ya, yang apa namanya, kalau dalam menelisik sejarahnya, yang ada di dalam tabut, tahu tabut peti ya, yang apa namanya biasa dibawa kemana-mana oleh Bani Israel. Di dalam tabut itu, peti itu ada Taurat ya, kemudian ada cawan tadi ya, apa namanya, ada berbagai, ada sorbannya Nabi Harun, ada tongkatnya Nabi Musa. Jadi kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu perang, itu biasa bawa tabut tadi. Nah, makanya tabut ini sampai sekarang dicari oleh Israel. Katanya ada di bawah Masjidil Aqsa Alam ya. Yang jelas tabut ini memang sudah tidak ada. Ya, itu tabut itu luar biasa, Pak Bu. Ya, itu yang menggendongnya saja orang-orang terpilihan. Ya. Tidak ada yang bisa membuka tabut itu. Jadi kalau mereka mau perang kemana-mana bawa tabut itu. Tabut itu artinya peti. Ya, petinya tadi isinya. Ya, ada Torah asli ya, yang ketika Allah turunkan, Allah berikan kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian ya, dua malaikat ya, dua sosok tadi adalah dua malaikat yang Allah utus untuk membersihkan hati Nabi Muhammad. Keluarkanlah iri dan sifat dengki dalam kata dua orang tadi ya, dua orang tadi mengeluarkan ya penyakit hati yang ada di dalam ya hati Rasulullah. Gitu ya. Sehingga Nabi itu terbebas daripada sifat iri dengki ya. Intinya terbebas daripada penyakit hati ya. Itu kan penyakit hati banyak, ada hasud ya, ada hasud itu ya iri dengki ya, ada ujub ya. Puncak penyakit hati apa? Sombong ya, itu penyakit iblis semuanya ya. Puncaknya itu ada sifat sombong, takabur ya. Kemudian ya, setelah dicuci tadi, dibersihkan ya, dimasukkanlah ya, sesuatu yang seperti perak ya. Faidha mithlul ladzi akhraja shibhul fiddah ya, thumma azza ibham rijlil yumna faqala ya, ughdu waslam farja'tu biya ya aghdu ya, riqqatan 'ala as-saghir wa rahmatan lil kabir ya. Jadi setelah dicuci hatinya tadi ya, dengan air Zam-Zam, kemudian Allah masukkan dua orang tadi ya, para malaikat tadi masukkan sesuatu seperti perak warnanya ya, mengkilap ya. Kemudian dimasukkan ke dalam dada Nabi ya. Apa yang dimasukkan itu ya, yaitu ya rafatan lis-shaghir ya rahmatan lil kabir ya.
Itu apa namanya? Riqqah itu sifat kasih sayang kepada yang kecil gitu ya, yang apa namanya? Sifat menyayangi ya. Jadi kalau penuh dengan kasih sayang. Nah, cuma kasih sayangnya nggak tahu masih apa. Ya. Riqqatan lis-shaghir wa rahmatan lil kabir ya. Jadi Nabi itu mempunyai sifat lemah lembut kepada yang masih kecil ya, kemudian sifat menyayangi kepada yang lebih dewasa gitu ya. Jadi Allah keluarkan penyakit hatinya, lalu Allah masukkan ya sifat pemurah ya kepada hatinya Nabi Muhammad SAW ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami hilangkan daripadamu bebanmu ya. Allah bebankan setiap beban yang ada di dalam punggung para nabi. Dengan apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, Nabi Muhammad ya adalah orang yang dijamin diampuni oleh Allah dosa-dosa terdahulu dan dosa yang akan datang. Ya, walaupun Nabi Muhammad itu sifatnya maksum. Maksum itu terjaga, terbebas daripada maksiat. Ya, makanya Nabi Muhammad itu ya dosa terdahulu diampuni dan dosa yang akan datang yang belum dilakukan itu diampun. Tapi kan Nabi Muhammad maksum. Nah itu tadi ya, kami hilangkan daripadamu bebanmu yang alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya, apa bebannya? Itu tadi, Nabi dijaga dari segala perbuatan dosa. Ya, tapi namanya Nabi itu maksum, ya. Tidak Allah berkehendak untuk Nabi tidak melakukan perbuatan dosa. Maka sifat Nabi itu harus terbebas dari perbuatan dosa dan salah. Jadi kalau Nabi dijadikan lupa, itu bukan karena nabinya, karena Allah berkehendak demikian. Nabi suatu waktu pernah sholat asar atau yang mengatakan sholat zuhur ya, itu 3 rakaat. Cuma sahabat nggak ada yang berani protes. Oh, siapa tahu sholat zuhurnya dikorting lagi jadi 3 rakaat kan gitu ya. Sahabat ngiranya dapat wahyu ya. Ya, kata Nabi, kenapa tidak diingatkan? Ya, dikira dapat kortingan ya Rasulullah. Itu sholat. Nabi dijadikan lupa. Makanya ada yang ke sholatnya kurang 3 rakaat, akhirnya Nabi menambah 1 rakaat lagi. Kan jadi apa? Jadi pengingat untuk kita. Kalau ada yang kurang, rakaatnya kurang, tinggal tambahkan 1 rakaat lagi, tidak harus mengulang. Kan akhirnya jadi syariat untuk kita. Pak Ucid sholat zuhur 3 rakaat, ada yang ngetin, Pak tadi sholat 1 rakaat ya, baru 3 rakaat. Nggak harus diulang, cukup tambahi sholat yang kurang tadi, rakaat yang kurang ya. Ada yang pernah nambah sholat atau ngulang sholat gara-gara lupa atau gara-gara ada yang ngingetin, Pak 3 katanya diulang. Iya, udah salam, cukup tambah 1 rakaat lah, nggak usah ngulang. Berarti kalau yang ngulang lagi orangnya nggak ngaji, imamnya. Ya, ya tinggal tambah aja 1 rakaat lagi, walau udah salam ya. Imamnya lupa, makmumnya ikut-ikutan lupa. Kacau ya. Ingat utang inget dunia terus ya, menambah rakaat yang kurang tadi ya. Jadi nggak usah lafaz niatnya gimana, nggak usah ya, langsung diniatkan dalam hati menambah rakaat yang kurang dari sholat zuhur. Kalau misalkan ngapalin bahasa Arabnya orang sudah maning ya, nggak jadi lagi, akhirnya ngulang sholat maning. Nabi pernah dijadikan lupa ya, jadi lupanya Nabi itu berkah ya. Atau Nabi pernah dijadikan lupa ya, dijadikan apa? Ketika dalam suatu peperangan dalam perjalanan itu, Nabi menyuruh Bilal untuk berjaga. Bilal, kamu sekarang jaga ya, nanti kalau sudah subuh bangunkan. Karena wajar Pak ya, perang itu kan menguras tenaga ya, pikiran. Jadi ketika datang waktu subuh ya,
Nabi nyuruh Bilal, ternyata Bilal sama-sama tiduran gitu ya. Dibangunin ya sama bangun itu sekira matahari itu sudah sudah terbit ya. Ya bangunnya itu karena sinar matahari gitu ya. Ya, Bilal, mana janjimu, kata Nabi ya. Bilal ini pintar kadang ya. Ternyata ya Rasulullah, apa yang menimpamu ternyata menimpaku juga. Ya kamu disalahin Bilal ya. Apa yang menimpa panjenengan katanya ternyata menimpa aku juga. Itu ya sama-sama ketiduran. Nah, ini solusi ya. Lalu kalau yang udah ketiduran Pak RT, sholat subuhnya jam 8 bangunnya. Kira-kira gimana tuh? Sholat atau enggak sholat? Sholat. Wih, sudah kelewat ya. Ya sholat, dia diganti sholatnya seperti itu. Ya, niat sholat, qadha sholat subuh. Ya nggak apa-apa, sholat subuh ya sebangunnya. Kalau bangunnya jam 8 ya udah mau gimana lagi. Cuma Nabi itu mendapati sekali, bukan jadi ritual. Ritual itu berarti kebiasaan. Nabi cuma mendapati sekali, menandakan kalau sudah memang kesiangan ya udah, jangan ditinggalkan sholat, dosa. Ya. Nah, ya. Sholat di waktu ketika dia ingat atau di waktu dia bangun ya. Makanya itu jadi dalil untuk sholat qadha sholat gitu ya. Ya sholat, jangan ninggalin sholat. Nggak ada kalau tidak ada tadi kita bangunnya 2 hari kemudian. Ada orang tidur 2 hari, ada ya? Ada. Berarti pernah nggak teh? Mati suling. Udah kayak bangke kan? Ya, bangun, pokoknya ada yang tidur itu sehari semalam atau 2 hari, bangunnya 2 hari kemudian. Itu tetap ya, itu nanti sholat yang dia tinggalkan tetap diganti, gitu ya. Itu cuma Nabi mendapati tadi kesiangan itu cuma sekali. Kalau kita ya bukan kita lah ya. Saya nggak masuk ya. Ya, jadi Nabi itu dijaga dari perbuatan dosa. Cuma tadi dalam beberapa hal Nabi pernah dijadikan lupa. Ya, atau tadi Nabi sengaja dibuat kesiangan. Bukan nabinya itu menjadi syariat untuk kita semuanya gitu ya. Wa rafa'na laka dzikra, kami telah meninggikan sebutan namamu ya. Ini kita ketika membaca syahadat tidak hanya kita bersyahadat untuk Allah, kita pun bersyahadat untuk Nabi Muhammad. Ketika kita sebutkan la ilaha illallah mesti ada Nabi Muhammadur Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah mesti asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ya, jadi setiap bahkan ya itu sudah menjadi kewajiban rukun. Ada orang khutbah ya, selain dia memuji Allah, kemudian dia wajib membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sebetulnya kalau ini banyak yang lupa kadang fokus kepada materi khutbah sehingga kadang lupa sama rukun khutbah ya, batal ya Jumatnya, tidak sah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini penegasan bahwa bersama dengan kesulitan itu mesti ada kemudahan ya. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Artinya ya, ketika kita ada beberapa halangan, jangan pernah berputus asa ya, bahwa Allah menjanjikan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya Pocit ya? Ya siap ya. Sulit mencari pasangan, pasti terus mencoba, pasti dapat. Allah berikan jalan terus. Aduh, Pocit jadi objek terus ya. Mohon maaf Pocit ya. Fa idza farauta fansab, maka ketika kamu telah selesai dengan satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Ketika kita selesai urusan dunia, kerjakanlah urusan akhirat. I'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Bekerjalah ya kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Ya. Jadi ketika kita mengerjakan duniawi, kerjakan. Tapi jangan lupa ada bagian yang lebih penting, itu kehidupan akhirat ya. Bahkan kalau kita makan Pak, Bu ya, itu dihidangkan satu makanan, hidangan ya. Kemudian adzan, mana yang kita lebih dahulukan?
Ya, la sholata bihadrati ta'am. Kata Nabi, tidak ada sholat ketika makanan itu sudah dihidangkan. Ya, jadi ibu-ibu ya sudah ngehidangin makanan nih. Bapaknya ada tamu. Pak Oci azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih utama mana? Makan dulu. Ya, sholat atau makan? Makan, Mbak. Jangan ada pikiran. Kata Nabi, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan itu sudah dihidangkan. Ya, ya, kecuali makannya masih, ya, nasinya masih di rice cooker, ya. Tapi kalau sudah dihidangkan nggak boleh. Kita makan dulu baru sholat, ya. Wala huwa yudafi'ul akhbathan. Dan tidak ada sholat juga sama ketika orang tersebut menahan dua apa namanya dua akhbatan itu, buang air kecil dan buang air besar. Jadi Pak Ocit kalau mau sholat pengen kencing itu kencing dulu, nggak boleh sholat, ya. Atau pengen buang air besar, ya. Jadi menahan apa namanya buang air itu tidak boleh, ya, ketika kita hendak sholat. Kalau ada makanan sudah dihidangkan, kita makan dulu baru sholat. Kalau kita kebelet pipis, kebelet buang air besar, maka selesaikan dulu buang airnya baru sholat. Itu lebih utama daripada saya ketinggalan jamaah, enggak. Ya, itu yang lebih utama, makan dan buang air. Gitu. Kecuali memang buang airnya belum terlalu pengen lah, gitu ya. Antara pengen dan tidak masih bukan bisa ditahan, maksudnya masih sedikit, ya. Tapi kalau sudah kebelet itu ya, buang ya, depan belakang maksudnya, buang air kecil ataupun kentut ataupun tadi buang air besar apalagi gitu ya, itu harus diselesaikan. Makan dulu dan buang air dulu baru sholat. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Makanya ketika sholat jangan langsung pergi, zikir dulu, kita memohon dulu, ya, berdoa dulu, jangan langsung indit wae, ya. Makanya ada istilah mantarokal wirda fahuwa kirdun. Siapa yang meninggalkan wirid, dia itu adalah kirdun. Apa kirdun, Bu? Ketek. Apa ketek? Monyet. Ya, kalau habis sholat jangan sibuk pergi, zikir dulu gitu ya. Nggak apa-apa, zikirnya boleh duduk di sini. Atau kalau urgensinya apa sih? Kalau punya urgensi silahkan pergi, tapi di jalan tetap zikir, gitu ya. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan, orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri ataupun sedang dalam keadaan duduk. Tapi jangan pernah meninggalkan zikir, ya. Tapi kalau nggak ada urgensi ngapain? Habis sholat itu langsung ngeluyur, ya, zikir, ya, subhanallah. Jangan sampai ditinggalkan, gitu ya. Oh, gitu ya. Iya, sama. Kalau kita lagi sholat, ya. Makanya menahan buang air itu ketika sholat itu hukumnya makruh. Cuma buangnya jangan di situ, Bu. Ya, Ibu ke belakang, baru jangan di tengah-tengah jamaah. Frit, dut, ya, hitut, ya. Ya, yang ada nanti Ibu bikin jamaah bubar. Jadi Ibu pergi ke belakang baru buang air, ya. Nah, jadi tahan dulu, batalin sholat, ya. Jadi sutra berjamaah itu imam, nggak apa-apa Ibu lewat depan sholat, nggak apa-apa, ya. Yang sholat jangan merasa dilangkahi. Sutra jamaah, sholat jamaah itu imam, kecuali kalau Bapak sudah sholat sunnah masing-masing, ya, kita kasih sutra batas, ya. Tapi sholatnya sutra orang sholat berjamaah adalah imam. Jadi jangan merasa orang songong amat, ya, orang lagi sholat dilangkahi main lewat, enggak. Mungkin dia ada tadi hajat, itu utamanya memang membatalkan sholat. Insya Allah dapat pahala berjamaah, tetap dihitung sebagai jamaah. Mundur dulu, ya, nanti buang airnya baru mau kentut di belakang, jangan kentut di kumpulan jamaah, ya, nanti jadi fitnah. Ya.
Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini mungkin nasihat untuk kita semuanya bahwa ya kita senantiasa mengharap kepada Allah dari setiap kesulitan yang kita dapatkan ya. Dan tentunya ya apapun kesulitan itu pasti Allah berikan jalan. Yang penting tadi wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhrajan. Allah akan buatkan untuknya segala jalan keluar. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari tempat ya yang tidak pernah dia duga. Jadi Pak Ucet ya terus berusaha. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.